타오르네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, semangat pagi dan salam pramuka. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan dan mendemonstrasikan materi sandi dan morse, simapor, komunikasi udara, sampul, dan ikatan. Oke, langsung saja kita praktek simapor, persiapan, dan A sampai Z. Persiapannya yaitu ada versi 1 dan 2. Versi yang pertama seperti ini. Kemudian versi yang kedua. Nah, versi ini adalah untuk mempermudah menggunakan simapor. Selanjutnya kita akan praktek simapor A sampai Z. 모든 빛이 침묵하는 바다에 이리는 내 발목을 또 잡아 어떤 소리도 들리지 않아 Killing me now, killing me now Do you hear me? 어린 듯 천천히 가라앉아 나 몸부림쳐 봐도 사방이 바닥난다 모든 순간들이 영원히 돼 Feeling me now, feeling me now Do you hear me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari. Saya berasal dari BGSD 7B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sandi dan morse. Sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Nah, dalam KBBI, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Dalam pramuka sendiri, sandi adalah tulisan dengan huruf rahasia yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Nah, selain di dalam pramuka, sandi juga dipakai di dalam kemiliteran dan kepolisian. Nah, sandi di dalam kepramukaan merupakan salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik, baik pramuka siaga, penggalang, penegak, maupun pandega. Karena dalam melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Pemakaian sandi dalam penyampaian ilmu harus disesuaikan dengan golongan pramuka itu sendiri, sehingga dapat diterima dengan mudah, namun tujuan dari pembelajaran itu tetap tercapai. Ada banyak macam-macam sandi. Jadi ada sandi koordinat. Nah, di situ ada sandi koordinat merah putih, sandi Napoleon, lalu ada sandi jam, sandi angka, sandi siput, sandi morse, sandi N, sandi braille, sandi Helen Keller, sandi morse, sandi rumput, sandi kimia. Ada banyak ya macamnya. Sehingga nama dan jenis cara untuk menjawab pun berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sandi digunakan sebagai kode atau tanda dalam sebuah perkumpulan pramuka. Sandi biasanya dipakai dalam sebuah kegiatan pramuka karena dalam kegiatan pramuka terdapat kode-kode rahasia yang digunakan sehingga hanya masing-masing orang tertentu yang dapat mengetahui dan mengerti artinya. Selain itu, sandi juga dapat digunakan sebagai pengantar bahasa bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain yang diajak berkomunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morse. Kode morse atau sandi morse adalah sistem represi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis
yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet dan sinyal-sinyal pertanda tertentu yang disepakati penggunanya di seluruh dunia. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Albert File pada tahun 1835. Kode Morse telah digunakan dalam segala bidang, seperti telegraf yang sering digunakan pada saat Perang Dunia. Kode Morse juga digunakan di dalam pramuka sebagai media ajar yang kreatif dan menantang bagi pramuka. Kode Morse adalah contoh bentuk komunikasi digital awal, sehingga Morse yang telah ada terus dikembangkan dengan menambahkan beberapa kode untuk tanda baca yang juga telah disepakati dalam dunia internasional. Selain sebagai sandi komunikasi rahasia di dunia militer, kode Morse juga digunakan dan dipelajari di dunia pramuka atau kepanduan. Dalam dunia pramuka, kode Morse disampaikan menggunakan senter atau peluit. Pramuka kode Morse disampaikan dengan cara meniup peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Kode Morse juga digunakan sebagai kunci dalam memecahkan sandi rumput. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari alfabet sandi Morse. Jadi ada A sampai Z. Nah, di sini ada tanda baca dan angka. Jadi referensi untuk huruf A itu adalah titik dan garis. Terus B garis titik titik titik, C garis titik garis titik, D garis titik titik, E titik, F titik titik garis titik, G garis garis titik, H titik 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 titik, I titik titik, J titik garis garis garis, K garis titik garis, L titik garis titik titik, M garis garis, N garis titik, O garis garis garis, P titik garis garis titik, H garis garis titik garis, R titik garis titik, S titik titik titik, T garis, U titik titik garis, F titik 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 garis, W titik garis garis, X garis titik titik garis, Y garis titik garis garis, Z garis garis titik titik. Sulit ya menghafalkannya. Nah, maka dari itu dikembangkan bagaimana cara untuk kita menghafalkan dengan cara mudah. Di sini ada dengan metode Knoch, metode substitusi, pengelompokan, pohon Morse, dan rumah Morse. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana kita akan menggunakan pohon Morse dan rumah Morse. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menghafal dengan mudah menggunakan pohon Morse. Nah, pertama-tama kita gambar dulu ya, seperti ini pohon Morse. Pertama, kalau pohon Morse itu memiliki garis tengah. Jadi garis tengah yaitu untuk samping kanan dan samping kiri. Nah, jadi tanda baca titik itu menunjukkan nilai pendek ke arah yang ditentukan. Nah, tanda panjang strip itu menunjukkan nilai panjang menuju ke arah yang ditujukan. Jadi pohon sebelah kiri dimulai dengan huruf E. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah T, yaitu dimulai dengan strip. Nah, kedua pohon dibatasi sebuah garis tebal untuk lebih dimengerti. Contoh di sini ada C. C dimulai dari E, tadi kan titik. Titik ke bawah, garisnya berapa kali? 1, 2, 3. Jadi titik, garis, garis, garis. Tuh, titik, garis, garis, garis. Nah, contoh lagi di sini ada G. G tadi kan T itu kan dimulai dari garis. Jadi garis, lalu
selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan rumah Morse. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menghafal kode Morse dengan menggunakan rumah Morse. Nah, ini namanya rumah Morse ya. Jadi kita punya dua bagian seperti ini. Nah, di sini ada, kita koordinatkan. Ini jadi dua, ada E, T, I, A, N, M, S, U, R, W, D, K, G, O, H, L, F, L, P, J, B, X, C, Y, Z, X, H. Nah, kita akan lebih mudah menghafalkannya dengan seperti ini. Contoh ya, di sini garis itu ada garis miring, itu mewakili ada garisnya. Nah, sedangkan kalau tidak ada itu berarti tanda titik. Jadi agar kita mudah menghafalkannya. Nah, seperti ini kan kita mudah. Kita sudah dikelompok-kelompokkan. Contoh E. E itu berarti tanda titik 1. E titik 1. Sama kan? Nah, selanjutnya contoh kita W. W itu adalah titik garis-garis. W titik garis-garis. Nah, contoh lagi di sini ada C, garis titik garis titik, garis titik garis titik. Nah, contoh lagi ada F. Contoh ya, di sini titik titik garis titik, titik titik garis titik. Nah, lebih mudah kan bagaimana kita menghafalkannya? Yang penting kita adalah menghafal huruf-huruf yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini juga angka, bisa juga angka. Angka di sini contohnya angka 1. Angka 1 itu berarti titik garis 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 garis. Nah, angka 2 titik titik garis garis garis. Angka 3 juga begitu, titik 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 garis garis. Kalau angka 5 titik 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 titik. Nah, itu adalah angka 5. Nah, contohnya ya, kita mau menulis pramuka. Kita cari huruf P. P berarti titik garis garis titik, titik garis garis titik. R titik garis titik, titik garis titik. A titik garis, P, R, A, lalu M garis garis, U titik titik garis, K garis titik garis, dan A lagi, A titik garis. Jadi lebih mudah ya menghafalkannya daripada seperti ini. Ini adalah rumah Morse. Selamat pagi kakak-kakak, salam pramuka. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi udara. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang sandi-sandi. Nah, komunikasi udara sendiri hampir sama dengan sandi Morse, di mana representasi angka, huruf, dan tanda baca disimbolkan dengan titik dan garis. Nah, pada komunikasi udara, titik dan garis disimbolkan dengan. Nah, bedanya di komunikasi udara, cara penyampaiannya melalui udara dengan menggunakan fluid. Nah, pada komunikasi udara, simbol titik dan garis disampaikan melalui udara dengan menggunakan fluid. Nah,
Simbol titik digantikan atau disampaikan dengan suara peluit pendek, sedangkan simbol garis disampaikan dengan peluit panjang. Contoh, simbol titik, sedangkan simbol garis. Nah, saya akan mencontohkan dengan kalimat pramuka, di mana huruf pertama yaitu P, yang berbunyi kemudian R, A, M, U, K, dan yang terakhir A. Pramuka. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, salam pramuka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tali temali. Nah, tali temali ini biasanya dipadukan dengan tali, simpul, dan juga ikatan. Nah, ketiga hal tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu tali. Tali ini adalah bendanya, kemudian simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Dan yang terakhir yaitu ikatan. Ikatan itu hubungan antara tali dengan benda yang diikatkannya. Nah, langsung saja kita praktek yang pertama yaitu simpul. Nah, di sini saya akan membuat 8 simpul, yakni ada simpul mati, simpul hidup, simpul kembar, simpul jangkar, simpul pangkal, simpul lasso, simpul tambat, dan yang terakhir simpul 8. Nah, langsung saja yang pertama yaitu simpul mati. Lah, ini biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita posisikan tali seperti ini. Nah, kita lilitkan. Nah, seperti ini. Kita ulangi 2 kali. Nah, ini namanya simpul mati. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja yang kedua yaitu simpul hidup. Nah, kita buat seperti ini. Kita lilitkan. Nah, kita masukkan. Nah, ini namanya simpul hidup. Ini bisa bergerak. Nah, yang ketiga yaitu simpul kembar. Kita posisikan tali seperti ini ujungnya dan ini yang ujung satunya. Yang pertama tali yang sisi kanan kita taruh ke bawah, kemudian kita arahkan ke atas dan kita masukkan seperti ini. Kita ulangi yang satunya. Nah, ini dan kita masukkan. Nah, ini bisa bergerak. Nah, ini namanya simpul kembar. Dan yang keempat yaitu simpul jangkar. Nah, simpul jangkar kita buat lingkaran seperti ini. Dan yang satunya. Nah, ini posisi tali ini berada di bawah semuanya. Nah, ini namanya simpul jangkar. Nah, ini jari saya ibaratnya tongkatnya ya. Namanya simpul jangkar. Kemudian yang kelima yaitu simpul pangkal. Sama seperti yang tadi, kita buat lingkaran. Tapi bedanya, kalau yang tadi ada di bawah semuanya, ini ada yang di bawah dan ada yang di atas. Kalau simpul pangkal. Ini kita putar. Nah, seperti ini kita satukan sama yang satunya. Nah, ini namanya simpul pangkal. Nah, yang keenam yaitu simpul lasso.
biasanya simpul ini digunakan untuk mengikat hewan. Nah, caranya seperti ini. Kita buat lingkaran. Nah, ujung talinya kita masukkan dan kita masukkan ke sini dan kita masukkan ke lingkaran yang tadi. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengikat hewan. Nah, ini. Dan yang ketujuh yaitu simpul tambat atau tali tambat. Ya, caranya langsung pakai tangan saya aja ya. Nah, ini kita seperti simpul mati tadi, tapi cuma satu putaran. Nah, ini kita pegang. Nah, ini kita lilitkan seperti ini. Ini namanya simpul tambat atau tali tambat. Nah, ini namanya simpul tambat. Oke, yang terakhir atau yang ke-8 yaitu simpul 8. Nah, mengapa namanya simpul 8? Karena bentuknya menyerupai angka 8. Nah, seperti ini, kita buat lingkaran, kita lilitkan dan kita masukkan ke lingkarannya. Nah, ini seperti angka 8. Kita tarik. Nah, ini namanya simpul 8. Dan lanjut, kita akan membuat ikatan. Nah, saya akan membuat ikatan palang dan juga ikatan silang. Nah, di sini kita punya kayu dan tali. Nah, langsung saja yang pertama kita akan membuat ikatan palang. Nah, yang pertama itu kita buat simpul pangkal dulu. Seperti yang kita pelajari tadi. Nah, ini kita masukkan. Nah, setelah simpul pangkalnya sudah jadi, kita taruh kayu yang satunya di atas. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lilitkan. Nah, ini lilitannya. Nah, seperti ini. Kemudian ke atas, ke bawah lagi. Nah, ini kita taruh di dalamnya. Nah, ini kita buat 3 lilitan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah 3. Nah, kemudian kita lilitkan di tengahnya juga 3 kali. Nah, setelah itu kan tadi awal kita membuat pangkal itu di sini, lagi itu harus berlawanan arah. Nah, di sini kita buat simpul pangkal atau penguncinya di sini. Nah, ini namanya ikatan palang
Nah, ini bisa menggunakan tongkat, kayu, atau bambu untuk membuatnya. Nah, ikatan yang kedua yaitu ikatan silang. Nah, yang pertama kita akan membuat simpul tambat tadi seperti yang sudah kita pelajari. Nah, ini kita ikatkan seperti ini. Nah, yang ini kita lilitkan. Nah, ini kita lilitkan. Kita tarik. Nah, kita buat ikatan silang. Nah, tali yang ini langsung kita lilitkan kurang kencang. Nah, ini kita lilitkan sebanyak 3 kali. Nah, kalau sudah 3 kali, kita arahkan dengan posisi yang berbeda. Nah, ini ke sini. Posisi yang berbeda atau menyilang. Nah, seperti ini, menyilang. Nah, seperti yang tadi, kita akan lilitkan pada tengah ikatan 3 kali. Nah, kalau sudah, kita akan kunci dengan simpul pangkal. Ini. Nah, ini namanya ikatan palang. Nah, ini juga bisa menggunakan kayu, tongkat bambu, atau yang lainnya. Nah, Sekian penjelasan tentang tali temali. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam Pramuka.